Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang pesugihan ngelom Jepara dan penangkalnya. Babat Jepara Selendang Sutra Jawa mengungkap kisah yang ada di Jepara dan Jawa serta Nusantara bukan hanya dari segi mitos atau kisah gaib, tapi lebih ke hal yang logika atau yang masuk akal berdasar pada kisah kejadian yang pernah terjadi pada masa lalu yang dikisahkan oleh para tokoh Kesultanan Jepara yang lalu dikisahkan secara turun-temurun hanya kepada keluarga Kesultanan Jepara. Contoh kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa yang banyak dianggap sebagai mitos atau kisah gaib, tapi dalam babat Jepara Selendang Sutra Jawa akan diungkap dari urutan kejadian dan kaitannya dengan tokoh lain seperti Roro Kidul yang diyakini sebagai gaib ratu pesugihan. Tapi dalam kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa, Roro Kidul adalah putri Kanjeng Danang Sutawijaya yang pada tahun 1574 Masehi gagal menikah dengan Raden Abdul Jalal atau Pangeran Sarip Jepara karena Roro Kidul dibunuh lalu jasadnya dibuang di Segoro Kidul. Ada juga Ratu Kidul yang dikatakan sebagai jin Ratu Pesugihan. Tapi dalam kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa, Ratu Kidul adalah gadis bernama Cempoko Putih yang pada tahun 1507 gagal menikah dengan Pangeran Kikin karena dibunuh oleh Sukowati di Jepara, tapi jasadnya dipindah ke Segoro Kidul. Lalu ada juga Nawangse yang juga dianggap sebagai ratu pesugihan. Tapi dalam kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa, Nawangse adalah putri Majapahit yang tinggal di Jepara, lalu berguru kepada Sunan Muria, lalu terbunuh oleh pasukan Jipang. Ada juga Dewi Lanjar yang dikatakan sebagai siluman ratu pesugihan. Tapi dalam kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa, Dewi Lanjar adalah permaisuri Majapahit yang bernama Sri Kasih Agung. Yang Lanjar atau ditinggal suaminya yang bernama Prabu Brawijaya Limo yang pada tahun 1478 Masehi pindah ke Jepara untuk membuat kerajaan baru di Jepara yang bernama Kekuasaan Ujung Muarajawa, lalu menjadi Jung Muarajawa yang akhirnya menjadi Jepara. Ada juga Blorong yang saat ini dikenal sebagai Ratu Jin, Ratu Iblis, Ratu Pesugihan. Tapi dalam kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa, Belorong artinya lorong atau hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan keturunannya yang disebarkan di Jawa lewat Syekh Subahir saat menemukan Jawa yang kosong tidak ada manusia karena Jawa pernah hancur terkena tsunami saat meletusnya Gunung Krakatau sehingga Jawa terpisah dengan Sumatera. Sehingga hampir semua orang Jawa berdarah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan jika Blorong masih selalu dikatakan sebagai iblis, jin, pesugihan, maka suatu saat Jawa akan terkena perjanjian Rembulung atau perjanjian Buyuk, yaitu suatu saat Jawa akan terbelah menjadi dua. Khusus untuk kisah penguasa kerajaan Segoro Kidul yang bernama Dewi Wuliang, ini baru berkaitan dengan mitos atau kisah gaib
karena berkaitan dengan Ratu Jin penjaga kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, adalah kisah sekitar 9 abad sebelum Masehi. Jadi, tidak sinkron atau tidak ada kesesuaian kalau antara Blorong, Ratu Kidul, Roro Kidul, Nawangse, Dewi Lanjar, penguasa kerajaan Segoro Kidul adalah ada hubungan kekeluargaan. Karena zaman mereka sangat berbeda jauh. Tapi kisah tentang Roro Kidul, Ratu Kidul, Dewi Lanjar, Blorong, Nawangse, penguasa kerajaan Segoro Kidul, dan masih banyak kisah yang lain akan kita ungkap dalam babat Jepara Selendang Sutra Jawa pada bab masing-masing. Subscribe dan like channel YouTube Babat Jepara Selendang Sutra Jawa agar bisa mengikuti secara utuh semua kisah yang berkaitan dengan Jepara, Jawa, dan Nusantara versi keluarga Kesultanan Jepara. Kita kembali ke asal-usul pesugihan Ngelom, Desa Badengan, Kabupaten Jepara. Pada saat Ratu Kalinyamat akan babat alas untuk membuat kadipaten baru di Alas Mentao pada tahun 1553 Masehi. Sebelum babat alas, terlebih dahulu Ratu Kalinyamat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertorekot atau tirakat atau topo di tengah Alas Mentao yang dijaga oleh macan milik Ratu Kalinyamat yang bernama Macan Sugini. Macan Sugini sangat pemalas. Tiap hari kerjanya cuma tidur-tiduran saja. Lalu Kanjeng Ratu Kalinyamat memindahkan Macan Sugini ke pinggir pantai di Jepara di Desa Badengan, di bawah pohon randu alas yang dirambati pohon salur. Di bawah pohon randu alas tersebut, Sugini juga hanya malas-malasan tidur-tiduran saja. Hingga suatu hari ada seseorang yang melihat keberadaannya. Orang tersebut memanggil teman-temannya untuk membunuh Macan Sugini karena takut macan membahayakan masyarakat atau akan memangsa hewan ternak mereka. Maka orang-orang kampung bertekad untuk membunuh Macan Sugini. Tapi Macan Sugini menghilang. Hilang kalau dalam bahasa Jepara adalah lom. Kalau menghilang berarti ngelum atau saat ini menjadi ngilum. Sehingga tempat tersebut dinamakan ngelum yang berarti menghilang, yaitu hilangnya Macan Sugini. Lalu akhirnya sebagian masyarakat menjadikan tempat di sekitar randu alas tempat menghilangnya Macan Sugini sebagai tempat yang keramat. Ada juga contoh bahasa di Jepara yang berkaitan dengan kata lom, yaitu lomban. Lom artinya kepala kerbau yang menghilang. Lalu mban artinya terangkat di atas air laut. Sehingga kalau ada kata ada anak diemban, artinya ada anak yang diangkat. Sehingga ritual sajen yang artinya ritual menyapa laut, masyarakat pantai utara Jawa dinamakan lomban, yang artinya kepala kerbau yang menghilang, lalu terapung karena terkena ombak air laut. Tapi tentang asal-usul lomban akan kita bahas dalam bab lain. Kita kembali ke asal-usul pesugihan Ngelom. Di tempat Macan Sugini tinggal di bawah pohon randu alas,
Di situ ada juga pohon salur yang beracun. Sehingga jika ada orang yang datang ke tempat tersebut untuk memuja agar berhasil hajatnya, seperti agar cepat kaya, agar dagangan laris, agar menjadi pejabat, agar mendapatkan jodoh yang bukan semestinya jodohnya dan lain-lain, berhasil ataupun tidak berhasil hajatnya, maka suatu saat akan terkena penyakit dari racun pohon salur yang mengakibatkan sakit perut yang sulit sembuh, atau tidak bisa makan enak, bahkan ada yang perutnya luka, bahkan ada yang bisa terenggut nyawanya. Tapi tidak semua orang yang punya sakit perut adalah akibat terkena racun pohon salur. Karena sebenarnya macan sugini tidak membantu orang yang memujanya agar berhasil hajatnya. Karena berhasil atau tidak adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usahanya sendiri. Dan obat bagi orang yang sudah terlanjur terkena racun pohon salur ngelom adalah dengan memperbanyak istirahat seperti yang dilakukan macan sugini. Demikian kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal usul ngelom. Kita ketemu lagi dalam kisah yang lain versi keluarga Kesultanan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.